Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali ya di mata kuliah analisis big data. Nah, di sini kita akan melanjutkan pengerjaan dari tugas PJPL yang memasuki tahap ketiga untuk bagian pemodelan. Kita coba review dulu ya prosesnya. Untuk identifikasi data sudah kita lakukan, kemudian pemrosesan data juga kita sudah lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemodelan ya, yang akan kita bahas dalam video ini. Dimana pemodelan terdiri dari dua bagian, yaitu menentukan label data dan juga membangun model. Kita mulai ya. Jadi di sini kita lanjutkan untuk bagian ketiga. Nah, kita mulai dengan menentukan label data. Jadi di sini kita kalau dataset kita adalah yang ataupun memiliki ya label, ya kita bisa grup dulu seperti ini. Karena kebetulan dataset yang saya gunakan untuk diabetes di sini memiliki label atau target kelasnya yaitu diabetes, saya bisa grup ya. Jadi saya bisa lihat di dalam label dataset ini terdiri dari beberapa bagian sih sebenarnya gitu ya. Nah, dan ternyata di sini saya untuk labelnya ada dua jenis, yaitu diabetes yang diwakili oleh nilai 1 dan 0. 1 ini mewakili bahwa penderita mengalami diabetes dan 0 ini mewakili bahwa penderita tidak mengalami diabetes. Dan masing-masing nilainya sebanyak 60 dan juga 330 ya. Nah, selanjutnya kita membagi datasetnya. Untuk proporsi pembagian dataset ya kita bisa menggunakan acuan 80/20 ya. 80 untuk data training dan 20%-nya untuk data testing, atau juga kita bisa menggunakan persentase 70/30 untuk training dan juga testingnya. Nah, sheet-nya sendiri ini teman-teman bisa ubah atau menyesuaikan dengan yang saya buat seperti ini ya. Sheet ini lebih ke arah berapa pengambilan data acaknya ya dalam satu kali pengambilan. Nah, kita lanjutkan kembali ya. Di sini saya menggunakan persentasenya adalah 80/20, yang mana ketika saya tampilkan datanya untuk data training jumlahnya adalah 333 data dan data testingnya adalah sekitar 57 data ya gitu. Nah, setelah seperti ini kita bisa lanjutkan ya untuk membuat vektor assemblernya. Di sini kita buat sebuah variabel namanya assembler, di mana nanti di sini kita akan memisahkan ya parameter yang akan digunakan dan juga label. Jadi di sini kita akan menyertakan seluruh parameter yang akan digunakan dalam pemodelan, tetapi untuk labelnya tidak kita sertakan ya. Dan ini dilakukan baik dari pendekatan klasifikasi ataupun nantinya untuk yang klasterisasi ya, jadi sama. Nah, jadi ini kita akan membagi dulu nih untuk data training ya dan data testing yang kita bentuk ke dalam bentuk vektor, kita ubah ke dalam bentuk vektor datanya. Jadi ini tinggal disebutkan aja ya, tinggal diikuti, teman-teman silahkan diganti. Nah, kita akan membangun model ya, yang pertama dengan pendekatan klasifikasi dulu. Nah, untuk klasifikasi yang pertama saya akan menjelaskan untuk yang basisnya adalah decision tree ya, algoritmanya. Jadi di sini kita membutuhkan dua library ya dan juga functionnya, decision tree classifier dan juga multi classifier evaluator. Nah, di sini kita akan membuat variabel baru ya, di mana nanti kita assessment variabel baru tersebut dengan function decision tree classifier. Nah, baru kita masukkan nih label kolomnya namanya apa, kemudian fitur kolomnya ya. Kalau fitur kolom kan dia larinya ke atas sini kita lihat. Nah, kemudian buat variabel baru namanya data model. Jadi variabel di sini namanya bisa disesuaikan aja. Yang penting nanti ketika ke bawahnya harus sama gitu. Nah, untuk data model
kita panggil untuk yang data classifiernya, kemudian kita fitkan untuk data training. Nah, baru kita buat ya untuk prediksinya. Nah, prediksi sama dengan data model transform ya test data. Nah, kemudian ya kita bisa display nih, kita bisa tampilkan hasil prediksi yang sampel 20 data pertama. Jadi kita pengen buat tampilan ya dari prediksi modelnya ya. Kita tampilkan kolom prediction, diabetes dan juga fitur. Nah, kita fokusnya ke bagian prediction dan diabetesnya. Jadi kita lihat di sini ini adalah output data sampelnya ya. Jadi di sini untuk data yang memang dia nilainya adalah diabetes ya, model juga berhasil memprediksi sebagai diabetes. Ya, begitu juga untuk yang tidak diabetes ya, 0 diwakili dengan ataupun diprediksi sebagai 0 juga. Berarti ini secara sampel oke gitu. Nah, tapi kita bisa lihat nih nanti secara evaluator ya di video selanjutnya kita akan lihat atau di penjelasan selanjutnya. Nah, sampai di sini ini untuk yang pemodelan, yang bagian decision tree sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk yang pemodelan yang basisnya adalah klasifikasi algoritma Naive Bayes. Gitu. Nah, di Naive Bayes kita juga membutuhkan function dari PySpark Machine Learning ya classification yang namanya Naive Bayes gitu. Nah, yang multi class classifiernya masih sama ya. Nah, di sini kita akan buat inisialisasi untuk data training untuk algoritma Naive Bayes. Kita buat variabel baru namanya NB classifier, Naive Bayes. Kemudian kita sertakan nama parameter labelnya, kemudian fitur, dan ini adalah fitur ataupun parameter smoothing ya. Ini bisa diikuti saja nilai parameternya, tidak perlu diubah-ubah. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat NB modelnya yang diarahkan untuk fit training data. Nah, selanjutnya sama, kita langsung masuk ke prediction gitu. Prediction, kemudian di bawahnya kita buat sama nih display untuk sampel 20 data pertama yang melihatkan atau menampilkan prediksi dan data aktual diabetesnya seperti apa. Dan di sini kita juga highlightnya yang seperti ini ya. Jadi antara misalkan ini bahwa data prediction diabetes ya dan aktualnya apakah sama gitu ya. Ini yang kita lihat secara cepat. Di sini juga kita lihat secara sampel masih oke gitu. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini modelnya kita lewat dulu ya. Karena nanti untuk evaluasi model kita akan bahas di bagian yang lain. Nah, kemudian kita akan membangun yang model melalui pendekatan klasterisasi. Nah, jadi untuk yang decision tree ya, dan Naive Bayes sudah selesai sampai dengan menampilkan display datanya. Ya. Nah, sekarang kita masuk untuk yang pendekatan klasterisasi menggunakan basisnya adalah K-means di sini ya, algoritma K-means. Nah, di sini kita membutuhkan function ya yang namanya K-means ya, dan untuk klasterisasi kemudian ada fiturnya kita pakai standar scalar tambahan dari vektor assembler tadi ya yang ada sebelumnya. Kemudian kita clustering evaluator ya. Bukan multi klasifikasi tapi kita pakainya yang clustering evaluator. Nah, untuk pertama kali sama kita akan membuat assemblernya ya dengan mengeluarkan parameter labelnya gitu. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan proses scaling data. Jadi datanya kan kita samakan secara rentang nilainya melalui proses scaling ini tadi. Nah, kurang lebih sintaksnya adalah seperti ini. Nah, outputnya seperti apa? Nanti kalau teman-teman jalankan, outputnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini adalah parameter-parameter dan nilainya ya. Yang ini semua akan di scalingkan nih menjadi nilainya berkoma semua nanti. Yang menjadi nilai dengan tipe float semua gitu. Ini ada 113,0, 77,0, 49,0 dan seterusnya.
dan ini adalah scale fiturnya ya. Jadi dia menjadi satu vektor gitu, satu bagian data yang utuh. Nah, selanjutnya kita masuk sebelum melakukan pemodelan K-means ya, kita kan punya banyak opsi nih di algoritma K-means. Kita bisa menentukan nilai K ini dengan nilai berapa aja gitu. Yang penting nilai K-nya ini adalah maksimal ataupun nilai K terbaik. Nah, daripada kita terlalu lama mencoba ataupun melakukan eksperimen satu persatu, kita bisa menggunakan yang namanya metode atau pendekatan within set ya, within set sum of square error gitu. Jadi kita bisa lihat nih, di sini kita pakai rentan nilai K dari berapa hingga berapa. Nah, nanti nilai K-nya itu dievaluasi nih berdasarkan nilai kedekatan jaraknya ya, dan juga nilai sum of square-nya tadi. Di sini saya menggunakan nilai K-nya adalah mulai dari 2 hingga sebelum 12 ya. Jadi dia akan dibuat mulai dari iterasinya adalah nilai K-nya 2 ya. Nilai K di sini mewakili jumlah klaster yang akan dibentuk ya. Jadi saya ingin membuat jumlah klaster yang diawali dari 2 klaster hingga 11 klaster gitu. Nah, karena dia sifatnya rank, jadi kalau kita sebutkan di sini 12, dia akan berhenti proses pembentukannya di satu step sebelumnya, berarti di 11 gitu ya. Nah, untuk sampai zeronya, teman-teman tinggal sesuaikan. Kalau misalkan di sini adalah 12, maka yang di bagian sini ya tinggal dikurang 2 gitu. Kurang 2 jadi adalah 10. Nah, kemudian ini tinggal disamakan sintaksnya. Ini adalah costnya K dikurang 2. Kemudian assessmentnya model summary training cost gitu. Di sini kita akan menampilkan nilai jarak ya dari data terhadap pusat klasternya dan juga tingkat errornya gitu. Jadi nanti nilai set atau sum of square error ini ya, ketika nanti jumlah ataupun jumlah klaster ya, nilai K tadi semakin banyak ya, maka nanti nilai errornya akan semakin kecil gitu. Nah, sedangkan di sini kita akan mencoba menampilkan nih grafik visualisasi dengan menggunakan pendekatan yaitu metode elbow ya. Metode elbow ini kita bisa lihat nih nilai K keberapa sih yang posisinya sudah cukup bagus gitu berdasarkan nilai sum of square error tadi dan juga nilai siluet ya. Siluet dari kedekatan jarak antara data ataupun sebaran data terhadap masing-masing klasternya. Dan sini adalah outputnya ya dari sintakan di atas. Jadi kita sudah jalankan nih ya, untuk iterasi dengan nilai K-nya adalah 2 atau jumlah kelompoknya yang pertama kali dibentuk hanya ada 2 ya. Nilai jaraknya itu cukup bagus ya, 0,2 sekian, tetapi dari sisi errornya masih besar, 4404 gitu ya. Nah, dilanjutkan lagi nih, dicoba dengan membuat klasternya adalah 3 hingga dicoba dengan jumlah klasternya sampai dengan 11 gitu. Nah, di sini kita lihat yang pertama nilai mana nilai jarak yang paling kecil ya. Nah, tadi kan yang pertama ketika klasternya 2 dia mendapatkan nilai kedekatan jaraknya itu antar data antar kelompok data dengan klasternya atau pusat klaster itu adalah 0,254. Nah, ini kita cek dulu nih mana yang paling kecil untuk nilai square Euclidean distance-nya. Ternyata kita dapati adalah ada yang 0,115 sini. Nah, nilai 0,0115 ini adalah nilai terbaik untuk jarak. Kenapa? Nah, ini memberikan makna bahwa ya, ketika dibuat sebanyak 5 klaster ya, data-datanya yang tersebar tadi dibentuk dalam suatu kelompok. Nah, kedekatan antara masing-masing
data terhadap pusat datanya ya, itu sangat bagus ya. Jadi sudah hampir tidak ada yang salah gitu. Jadi dia kalau misalkan memang dia kelompok A, dia lebih dekat ke pusat kelompok A-nya, tidak lari ke kelompok yang lain. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi yang diperhatikan adalah nilai kedekatan jaraknya di sini. Terus bagaimana dengan nilai yang negatif? Nah, nilai yang negatif ini menunjukkan bahwa hasil pembentukan dengan jumlah klasternya adalah 6 di sini ya, kebetulan adalah yang di posisi 6. Jadi ketika ya model membentuk sebanyak 6 klaster, ternyata data-data yang masuk ke dalam klaster ini dia malah salah ya, ada yang salah tempat gitu. Misalkan dia posisinya A tapi dia lebih condong ke B ataupun lari ke kelompok-kelompok yang lain gitu, makanya dia nilainya adalah negatif ya. Jadi dia bisa dikatakan tidak maksimal ya, atau kurang bagus pembentukannya. Nah, sedangkan kalau nilai yang sum square error tadi ini ya, teman-teman cukup melihat saja bahwa memang ketika jumlah klaster yang dibuat semakin banyak, maka nilainya akan terus mengecil gitu ya. Nah, di sini ya, jadi ini adalah cost-nya. Ada cost ketika kita menggunakan nilai K-nya berapa, dan divisualisasikan ya menjadi grafik elbow seperti ini. Nah, untuk yang kelima mana ini adalah titik 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah yang kelima ya. Nilai kelima kita bisa membacanya di sini adalah kalau misalkan kita berhasil menentukan bahwa nilai K terbaik adalah 5 berdasarkan grafik di sini, kita bacanya di sini. Nilai optimal K berdasarkan elbow method adalah 5 dengan nilai Euclidean distance-nya adalah 0,0115 dan nilai cost-nya adalah berkisar di antara berapa ini 3.421, sekian ya. Jadi kita sudah ketemu untuk nilai K. Nah, kalau kita sudah ketemu nilai K-nya, kita bisa gunakan nih nilai K tersebut untuk pemodelan ya. Jadi tadi kita belum melakukan pemodelan nih, tapi kita baru mencoba mencari nilai K terbaik ya, dengan menggunakan metode within set sum square error gitu ya. Nah, di sini kita baru memulai pemodelannya. Jadi kita buat dulu variabel namanya comments ya. Kemudian kita panggil function comment-nya dan kita set K-nya adalah 5. Gitu. Kalau kita buat model fit-nya, kemudian kita buat model prediksinya ya. Nah, baru di sini kita bisa lihat nih, kita show hasil prediksinya bahwa kita dapatkan nih bahwa untuk data yang pertama ya, ini data yang pertama dia masuk atau diprediksi masuk ke klaster keempat gitu ya. Begitu juga untuk yang data kedua dan seterusnya. Kemudian data ketiga, ini data ketiga ternyata dia diprediksi masuk ke dalam klaster kedua gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ya mana-mana data-data yang masuk ke dalam klaster ya, masing-masing data mana yang masuk ke dalam klaster kita bisa lihat. Nah, kemudian sekaligus kita bisa mengevaluasi juga di sini ya untuk yang comments ya. Jadi comments-nya ini berdasarkan nilai silhouette skornya, silhouette ya, silhouette skornya, bahwa kita lihat di sini untuk klaster pertama, ya ini adalah klaster pertama, klaster kedua hingga klaster kelima ya, bahwa untuk masing-masing nilai parameter ini titik pusatnya adalah di nilai-nilai berikut ini gitu. Nah, jadi teman-teman bisa baca kurang lebih seperti itu. Dan ini tadi adalah untuk nilai kedekatan jaraknya dengan nilai K adalah 5, yaitu sudah sangat baik.
0,0115 karena sudah sangat dekat. Jadi dari hasil klasterisasi kalian tadi kita sudah mendapatkan hasil prediksinya ya. Data mana yang masuk ke klaster-klasternya gitu. Ada klaster 4, 2, 0, 3 ya, dan seterusnya. Jadi kalau 5 klaster ya pembentukannya dituliskan dari 0, 1 hingga 4. Nah, kita juga bisa di sini melakukan visualisasi data ya untuk menampilkan masing-masing klaster gitu ya. Saya ingin menampilkan data masing-masing klaster dan juga grafiknya gitu. Nah, di sini saya ingin mencoba melakukan kompilasi ya, jadi untuk klaster tertentu dengan menampilkan kondisi diabetes dan tidak diabetes gitu. Jadi saya ingin melihat distribusinya. Melalui distribusi ini saya lakukan grouping dulu ya, grouping di sini, kemudian saya lakukan display summary-nya ya. Hasilnya adalah ini untuk yang summary. Di sini saya bisa melihat untuk klaster 0 ya, ini adalah klaster pertama ya. Sebenarnya datanya adalah 43 ditambah 14, berarti ada sekitar 57. Nah, 57 ini terdiri dari 43 kasus yang tidak menderita diabetes dan ada 14 kasus yang menderita diabetes gitu cara bacanya. Jadi ini adalah klaster 1, ini klaster 2 hingga klaster 5. Ini adalah posisi kondisi labelnya ya, yang tidak diabetes dan ini adalah diabetes. Jadi kita mendapatkan hasil distribusi kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk misalkan yang klaster pertama ternyata persentasenya ataupun jumlah datanya lebih banyak yang tidak menderita diabetes ketimbang yang diabetes gitu. Yang jauh lebih signifikan ada di klaster 4 atau klaster 5 ya. Klaster 5 ternyata hanya ada sekitar 1 di sini yang menderita penyakit diabetes ya. Dari 76 ataupun total 77 data, ternyata hanya ada 1 yang menderita diabetes. Jadi sangat kecil untuk klaster 4. Nah, kalau kita mau rincikan lagi, kita bisa lakukan ya. Ini tadi untuk yang grouping prediksinya ya. Jadi klaster pertama itu datanya ada, ini klaster kedua. Klaster kedua ya, datanya adalah 102 dan seterusnya. Kemudian di sini kita bisa melakukan pembuatan histogram yang spesifik ya per parameter untuk masing-masing klaster gitu. Jadi kita bisa lihat nih misalkan untuk parameter kolesterol ya, yang fokus dulu ke klaster pertama. Kita bisa melihat nih grafiknya seperti apa. Jadi kita bandingin nih nanti per klaster ya, per klaster untuk satu parameter tuh masing-masing gimana. Kita harus jelasin gitu untuk yang pendekatannya menggunakan klasterisasi gitu ya. Jadi di sini misalkan untuk distribusi data kolesterol ya, ini adalah klaster kedua ya, klaster kedua. Memang penulisannya dia memang dari 100 seperti ini. Nah, secara frekuensi ya di klaster ini ya, datanya itu cenderung banyak ada di nilai kolesterolnya kurang di kisaran 100 berapa ini, 170 ya hingga 220 mungkin ya. Jadi grafiknya seperti ini. Ini yang diceritakan ya. Jadi kita bisa melakukan kompilasi misalkan untuk satu parameter ya terhadap klaster-klaster lain ya. Grafiknya seperti apa itu dikompilasi ya. Jadi ini hasilnya akan panjang ini ya, karena kita membandingkannya setiap parameter untuk masing-masing klaster. Jadi akan ada menampilkan untuk parameter kolesterol ini sebanyak 5 kali ya grafiknya dan seterusnya gitu. Ini datanya jadi bahkan banyak sekali. Oke. Mungkin sampai di sini untuk pemodelan ya, pemodelan dari kedua pendekatan baik
klasifikasi maupun klasterisasi dengan menggunakan algoritma tadi kita sudah coba decision tree, net Bayes, dan juga K-means. Selanjutnya silakan dicoba untuk teman-teman melanjutkan ke step pemodelan ya, dengan mencoba sintak-sintak dan juga contoh yang sudah diberikan. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.